Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan. Serta terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu dosen kepada kelompok 7 untuk menyajikan materi di pertemuan ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya Dinda Hafiz sebagai moderator. Yang kedua Indah Alsana sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Difnastia Khairunisa sebagai pemateri kedua. Yang keempat Hildayatil Fitri sebagai pemateri ketiga. Materi pada hari ini membahas tentang pemikiran pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi siswa untuk memahami sesuatu dan mengubahnya menjadi seorang pemikir kritis. Sedangkan pikiran adalah ide dan proses mental yang memungkinkan seseorang untuk memodelkan realitas dunia dan memprosesnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan mereka. Berpikir juga mengacu pada konsep dan proses termasuk persepsi, pemahaman, kesadaran, ide, dan imajinasi. Pendidikan dengan berbagai modelnya diarahkan untuk memberikan orientasi kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, konsep dan realitas pendidikan harus selalu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan zaman yang selalu berubah dan dinamis. Selanjutnya akan ada beberapa poin pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama, pemikiran pendidikan. Yang kedua, pemikiran klasik tentang pendidikan. Yang ketiga, bentuk pemikiran klasik. Yang keempat, pemikiran baru tentang pendidikan. Yang kelima, bentuk pemikiran baru. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama kita masuk pemikiran pendidikan. Pemikiran adalah tindakan yang menyebabkan pemikiran memperoleh makna baru melalui apa yang sudah diketahui. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai zaman Yunani kuno berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Aliran-aliran klasik maupun gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya berasal dari dua kawasan ini. Pemikiran-pemikiran itu tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, dengan berbagai cara seperti dibawa oleh bangsa penjajah ke daerah jajahannya, melalui bacaan buku, dan dibawa oleh orang yang pergi belajar ke Eropa atau Amerika, dan sebagainya. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Yang kedua, pemikiran klasik. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya, akhirnya perkembangan dengan pesat di Eropa di Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran imperialisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pemikiran yang pertama, empirisme. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor eksternal memegang peranan yang sangat penting karena pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak, dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Yang kedua, kita masuk nativisme. Nativisme di sini berpendapat bahwa jika seorang anak memiliki bakat buruk sejak lahir, ia akan menjadi buruk, dan sebaliknya, jika seorang anak memiliki bakat yang baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu naturalisme. Naturalisme berpandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia memiliki karakter yang baik, namun sifat ini akan rusak oleh pengaruh lingkungan. Hal ini menyebabkan aliran naturalisme sering disebut negatif. Yang keempat, yaitu konvergensi. Aliran ini berpendapat lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal jika tidak didukung oleh bakat-bakat baik yang dibawa oleh anak. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pemikiran baru. Pemikiran baru dalam pendidikan umumnya termasuk yang kedua, yakni upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Pemikiran baru juga terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama pengajaran alam sekitar, kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja,
Yang keempat, pengajaran proyek. Yang kelima, sekolah alam. Dan yang keenam adalah pendidikan berasrama atau boarding school. Lalu, dalam pengajaran alam sekitar adalah pengajaran yang dilakukan oleh pendidik secara langsung yang dilakukan di sekolah, baik dalam peragaan, penggunaan bahan lokal, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pendidikan menurut Decroix berdasarkan pada semboyan École pour la vie, par la vie. Sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya atau lingkungannya. Yang ketiga ada sekolah kerja. Sekolah kerja bertolak belakang dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan masyarakat. Kirchsteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Yang keempat, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang, serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan anak akan mendorongnya mencari jalan pemecah apabila ia menemukan kesukaran. Anak akan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang kelima, sekolah alam. Sekolah alam juga mendorong anak untuk aktif dan kreatif, dan bukan semata-mata mendapatkan materi yang diberikan oleh guru. Ilmunya tidak hanya melatih keberanian. Hampir seluruh sekolah alam ada yang memiliki konsep utama, yaitu upaya memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin. Yang keenam, pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk dalam dunia nyata dengan modal yang cukup, tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran pendidikan adalah suatu cara pandang atau filosofi tentang pendidikan yang dipertimbangkan dan dikembangkan oleh para ahli dan pemikir pendidikan. Adapun pemikiran klasik terdiri dari empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Pada dasarnya, pemikiran ini bisa disebut pemikiran kritis yang memiliki suatu kesamaan, yaitu pemberdayaan individu, sehingga pemikiran ini memiliki keterbatasan. Pemikiran klasik dalam pendidikan memberikan landasan penting bagi perkembangan pendidikan pada masa kini dan masih relevan hingga saat ini. Pemikiran baru tentang pendidikan juga terdiri dari beberapa macam, yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, sekolah alam, dan pendidikan berasrama atau boarding school. Pemikiran baru ini cenderung lebih progresif dan menekankan pada pendekatan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil dalam pendidikan. Pemikiran baru ini membuka peluang untuk pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil yang lebih baik dalam mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Dengan ditariknya kesimpulan, maka pemaparan materi oleh kelompok 7 terkait pemikiran pendidikan telah terselesaikan. Terima kasih atas waktunya, semoga pendengar dapat menerima ilmu serta pengetahuan terkait pemikiran pendidikan. Untuk pertanyaan dapat melalui forum diskusi. Baiklah, saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.